Satu, dua. Oke. Satu, dua, tiga, action. Terima kasih Ibu penjelasannya terkait tugas dan fungsi. Nah, mungkin saya tertarik nih Bu terkait standarisasi produk khususnya yang ada di UPT. Mungkin bisa dijelaskan terkait standarisasi produk yang bisa berguna khususnya untuk IKM di Jawa Timur. Monggo. Iya Mas Adi, tadi kan sudah kami sampaikan ya tugas kita untuk memberikan fasilitasi layanan standarisasi produk. Di sini standarisasi produk memang sangat dibutuhkan sekali ya bagi para pelaku usaha ya, karena standarisasi ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi usaha. Ini sangat penting sekali untuk setiap pelaku usaha harus memperhatikan standarisasi produk di situ. Oke. Nah, kalau misalkan standarisasi produk, Bu, di dalamnya ini ada apa saja sih yang perlu diketahui oleh teman-teman? Gitu. Untuk standarisasi produk itu kan berbagai ini ya uh, upaya juga ya tadi yang disampaikan upaya untuk meningkatkan kualitas produk itu ya Mas ya di situ misalnya kalau kita ada suatu di produk pangan ada uji nutrisi ya standar produk uji nutrisi di mana uji nutrisi ini merupakan suatu uh, kandungan yang harus ada di dalam suatu produk. Kita itu berikan di situ di mana di uji nutrisi tersebut memerlukan suatu ada Mas. Oh, Kak, oke. Lupa ya jadi blank ya. Tahu apa? Sebentar. Hah? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja. Bisa bisa di itu ya? Bisa di-cut. Nggak apa-apa. Sebentar. Soalnya tanyanya apa yang di dalam standarisasi produk ya. Nah, itunya J. Udah? Udah. Yang perlu mungkin yang di sini ada. Kalau tadi jelasin di standarisasi produk ya. Ya, tadi standarisasi produk itu apa aja? Standarisasi produk itu isinya apa aja? Pelayanannya. Pelayanannya standarisasi produk bukan. Iya. Pelayanan standarisasi produk. Isinya itu apa aja yang itu Bu, pelayanannya kita itu. Mungkin itu ya Mas. Manfaat ya Mas. Ya, jadi maksudnya kan tadi sempat ditanyakan kalau misalkan standarisasi produk udah termasuk include di dalamnya ada brand kan? Iya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan kalau misalkan standarisasi produk itu layanan di panjenengan apa aja yang terkait itu. Nanti selanjutnya bisa nanti saya kaitkan, oh kalau gitu manfaatnya banyak gitu gitu. Standarisasi kan tadi sudah disampaikan layanan tupoksinya kan sudah. Iya, tapi kepotong tadi bilang. Hah? Jadi memori full. Oh. Jadi sama masnya diulangi lagi. Oh. Pertanyaannya akhirnya berbeda dari yang tadi. Tapi jawabannya tetap sama. Oh, tetap layanan standarisasi apa aja? Yes, standarisasi apa aja. Nanti kan di dalamnya ada brandnya, ada kayak intelektual. Semuanya itu layanannya kita. Iya, ini yang uji nutrisi ini ya, fasilitas uji nutrisi. Tadi sempat kepotong ya Mbak? Iya itu. Oh iya. Oke Mas. Oke. Baik. Siap. Mbak, ini udah kerecord kan? Oke. Kita punya apa-apa. Oke. Baik. Ibu di sini kan ada standarisasi produk nih. Nah, kira-kira layanannya apa aja nih, Bu? Standarisasi produk yang layanan yang ada di UPT PMPI ya Mas ya. Untuk standarisasi produk yang ada di UPT PMPI kita itu ada barcode, itu ada barcode, ada uji nutrisi, ada bimbingan ISO, ada sertifikasi halal, ada batik mart. Ini batik mart ini untuk produk yang non pangan ya.
yang tadi kami sebutkan tuh banyak yang produk Produk pangan pangan. ya. Terus ada uji produk juga. Terus untuk yang produk pangan juga ada bimbingan HACCP. Apa itu Bu? HACCP ini untuk produk pangan, untuk biasanya sertifikasi yang dibutuhkan bila produk pangan itu akan menuju ke ekspor ya. Karena negara-negara ekspor itu produk pangan yang masuk ke dalam diekspor itu syaratnya minimal ada HACCP. Berarti teman-teman IKM yang di sini produknya kiranya bisa diekspor, bisa mengurusnya dibantu oleh UPT Pengembangan Mutu Industri dan Teknologi Kreatif Bisa, Bu. Mas, bisa banget ya Bu bisa ya. banget. Nah, mungkin Bu kalau misal berarti manfaatnya banyak banget ya teman-teman Ekopods. Jadi bagi teman-teman yang ada khususnya industri kecil menengah di Jawa Timur bisa nih datang ya Bu. Atau mungkin ada ini Bu, easy aksesnya gitu, atau mungkin website atau apa gitu. Mungkin kalau bisa ke kantor kami, Mas. Ya, ke kantor kami langsung lebih aja mudah ya Bu lebih untuk mudah, penjelasannya. lebih enak ya dengan teman-teman di UPT akan menjelaskan secara detail apa sih manfaat standarisasi dan juga cara untuk mendapatkan layanan standarisasi itu bisa nanti disampaikan sama teman-teman. Pada intinya para UKM yang ingin memanfaatkan layanan kami bisa datang ke kantor kami. Nantinya di sana akan kami mempunyai suatu form yang memang perlu diisi, nanti akan dipandu, dan dari situ persyaratannya hanya mudah dengan membawa fotokopi KTP, NIB sebagai syarat izin usahanya, ya Bu ya. Dan produk usaha. Berarti produknya dibawa juga Bu? Produknya harus dibawa juga. Kira-kira apakah ada nih Bu batasan dari produknya? Mungkin tidak boleh nih kalau produk ini diekspor atau bagaimana, itu biasanya dijelaskan saat datang atau bagaimana? Tidak ada Mas, untuk batasan produk itu tidak ada. Ya dari IKM itu kan mempunyai banyak produk ya Mas ya. Kayak misalnya kayak produk mereka produksi sambal itu kan sambal macam-macam sambal ya. Nah ini satu mungkin sampel yang dibawa untuk dapat kita lihat produknya apa ini ya Bu. Oke. Bu, nah kalau misalkan di IKM khususnya di Jawa Timur, kira-kira untuk berapa sih UKM yang sudah melakukan registrasi atau standarisasi produknya? Untuk IKM yang sudah kami fasilitasi ya Mas ya, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 saat ini total fasilitasi standarisasi kurang lebih 3.350 IKM yang sudah kami fasilitasi Mas. Itu untuk standarisasi. Sedangkan untuk yang kekayaan intelektual seperti kita memberikan fasilitasi merek itu kurang lebih ada 5.600 IKM yang sudah kami bantu. Ada nggak kalau itu mungkin rata-rata pangan kah Bu atau? Ya, rata-rata pangan ya, karena kan kita ketahui juga industri IKM yang ada di Jawa Timur kan mayoritas jumlahnya besarnya ada di industri makanan minuman. Sehingga fasilitas kami lebih banyak ke industri pangan. Ibu mohon maaf nih, kalau misalkan untuk kekayaan intelektual berarti ranahnya seperti pendaftaran merek dagang atau bagaimana? Iya, untuk kekayaan intelektual ini lebih banyak dimanfaatkan pada merek Mas. Makan merek ini kan memang salah satu legalitas ya dari usaha itu ya, itu salah satu emang yang wajib untuk ini harus wajib pelaku usaha untuk mendapatkan izinnya. Oh iya, baik. Itu merek itu akan kami bantu untuk mendaftarnya ke Kemenkumham, fasilitas itu. Berarti dukungannya terkait pengurusan merek itu dukungan dari panjenengan
Iya. bagaimana gitu? Apakah untuk fasilitasinya atau bagaimana nih? Sama halnya tadi Mas dengan fasilitas standarisasi tadi, merek juga sama bisa ke kantor kami gitu ya dengan ini membawa fotokopi KTP sama ini siup sama NIB ya NIB itu seperti itu dan di situ ada dia juga kalau merek itu juga dia menyampaikan ada logo mereknya. Berarti Dia harus punya mereknya desain gitu ya, Bu. mereknya. Oke. Nah, seandainya IKM ini belum ada gitu ya di bayangannya dia namanya, tapi dia untuk desainnya, logonya bagaimana itu dia mungkin belum punya. Kami bisa membantu untuk mendesain logo merek tersebut. Ada fasilitas itu juga, Ada Bu? secara free Mas, kami nggak ada biaya untuk fasilitas seperti itu. Berarti ini termasuk salah satu yang bisa mempermudah teman-teman IKM yang kiranya aku sudah ada bayangan nih, tapi mungkin logonya terkendala desain. Berarti dari Ibu bisa bantu, ya logonya seperti apa, menariknya seperti apa, terus juga mungkin merek ini kan juga banyak ya Mas ya, merek itu ada banyak kesamaan itu ya, itu juga kita bantu agar merek itu tidak sama dengan pelaku-pelaku usaha atau IKM yang lainnya. Sudah terregistrasi sebelumnya gitu. Berarti nanti ketika pendaftaran, ini kalau misal case-nya nih Bu ya, kalau misalkan ada yang sama, nah kalau gitu pengecekannya dibantu juga kan Bu ya? Iya Mas, kita ada di programnya Kemenkumham itu juga ada, kita ke websitenya WIPO, itu di mana di situ sebelum merek ini terdaftar, kita cek di situ dulu. Ada nggak merek ini di WIPO? Jika tidak ada, bisa. Tapi kalau merek ini ada, itu tidak bisa. Secara otomatis akan tertolak oleh Kemenkumham. Berarti kalau misalkan nantinya teman-teman kan kita dari khususnya IKM mungkin ada yang sudah punya brand sendiri tapi belum diregistrasi. Nah, ketika registrasi nanti ada yang sama, Bu, itu biasanya bagaimana nih? Ya, kami sering melakukan informasi kepada para pelaku usaha atau IKM ya untuk bisa segera untuk mendaftarkan mereknya. Karena kalau itu tadi akan dari pelaku usaha ini mereknya sudah banyak yang mengetahui tapi belum terdaftar, ini kan menjadi merugi Mas. Nanti pada waktu saat mendaftar ternyata mereknya ini sudah milik orang lain yang orang lain sudah mendaftar di Kemenkumham, ini yang menjadi kerugian dari pelaku usaha. Sehingga saran kami ini ya untuk mengganti nama agar tidak sama gitu. Jadi diulang dari awal lagi gitu. Jadi harapan kami ya pelaku usaha ini kalau udah punya produk, udah punya niat usaha produk itu kalau ada merek segera untuk bisa didaftarkan ke Kemenkumham gitu. Bu, kalau untuk proses pendaftarannya ada pungutan biaya atau tidak nggih? Dari kalau Kemenkumham ada sih Mas. Kemenkumham itu ada tarif sebesar 1.800.000. Tapi kalau IKM ini kalau dia melampirkan surat rekomendasi dari dinas ya, dari dinas yang ditunjuk seperti kami juga UPT, PMPI dan TK itu ditunjuk akan mendapat keringanan jadi sebesar 500.000 saja. Ya, itu pun kalau 500.000 kalau dari kami yang membiayai ya, memfasilitasi itu. Jadi ya dari IKM tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Cuma kalau misalnya karena akan ada suatu keterbatasan juga ya dari anggaran itu. Nah, kalau IKM-nya ini ingin segera untuk mendaftar, ya nggak apa-apa, monggo akan kita bantu dengan mengeluarkan surat rekomendasi tadi. Jadi sehingga IKM hanya membayar 500.000 saja, tidak 1.800.000. Jadi dapat keringanan gitu terkait registrasi tadi nggih. Iya. Baik. Nah, Bu, kalau di
sini kan khususnya di acara OPOP Expo itu kan Hmm. banyak nih pondok pesantren, khususnya Iya. pondok pesantren di Jawa Timur. Nah, kira-kira kalau tadi udah keliling belum sebelumnya? Oh, Sebelumnya udah. udah keliling ya. Nah, Iya. kira-kira kalau di Jawa Timur, khususnya di pesantren di Jawa Timur ini sudah ada yang terregistrasi atau belum gitu? Kalau ini ya Mas ya, kita kan pembinaan IKM kan tidak hanya di Sprindak saja ya Iya. Mas ya. Untuk OPOP ini saya lihat eh, OPD lain, Dinas Koperasi dan UMKM ini juga membantu. Membantu Ya, juga. membantu Oh, juga. Jadi baik. tidak hanya dinas, jadi saya kira semua produk yang IKM yang ada di pameran OPOP ini sudah terstandarisasi. Alhamdulillah, berarti sudah ini. Iya. Nah, Ibu kalau misalkan ada eh, konsultasi atau Iya. yang lain, apakah di UPT Pengembangan Mutu Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya ini juga menyediakan konsultasi by online atau bagaimana? Ada Mas, Ada ada. juga. Kita pada waktu tahun 2019 kita sudah merencanakan ya, terus kita tanpa kita sadari ya, sama itu ada suatu memang bencana istilahnya wabah COVID ya Mas ya, kemarin. COVID-19 itu kita ada aplikasi C-Start namanya. C-Start. C-Start, Oh, Sistem C-Start. Informasi Standarisasi dan Startup. Oh, oke. Gitu. Berarti di sistem apa sistem Itu tadi bisa masuk di sistem itu aplikasi itu dan mendaftar secara online. Itu nanti ada beberapa berkas yang diupload di sana. berarti Ya, lebih nanti. mudah ya Bu, Lebih mudah. untuk Jadi ini. dari daerah lain mungkin di wilayah Surabaya yang tadi kami punya beberapa wilayah ya untuk setiap masing-masing tadi UPT ya tadi ya. Betul. Misalnya kita ada di Kediri. Nah, ini para pelaku usaha ini yang di Kediri bisa mendapatkan fasilitas kita itu melalui online tanpa harus datang ke kantor, itu bisa melalui sisat tadi Mas. Baik. Okay. Nah, berarti teman-teman EcoPods khususnya mungkin yang ada yang berdomisili di luar Surabaya gitu, yang jauh lah ya di beberapa luar kota di Surabaya, mungkin bisa nih akses si startnya, lalu registrasi dengan mengumpulkan berkas nggih Bu, berarti di dalamnya monggo registrasi. Jadi ketika nanti ada kesulitan, monggo kerso nih datang ke kantor UPT Pengembangan Mutu Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya supaya bisa dibantu secara langsung bagaimana sih penjelasannya, lalu dikasih tahu juga ketika teman-teman ada kesulitan mungkin terkait registrasi, terkait standarisasi produk maupun merek dagangnya. Mungkin dari timnya Ibu bisa langsung bantu nggih Bu, biar lebih mudah untuk aksesnya. Nah, Ibu kira-kira juga kalau misalkan di UPT Pengembangan Mutu Industri dan Teknologi Kreatif ini khususnya di makanan, karena tadi sempat juga ada tes uji makanan nggih. Nah, kalau tes uji makanan ini berarti kalau dari teman-teman IKM yang jauh ini bagaimana Bu biasanya? Ini dengan mengirimkan produk Mas. Jadi langsung aja mengirimkan produk aja gitu, ke alamat kami. Nanti kan dari yang jauh tadi kan sudah mengupload dari berkas startnya, tinggal untuk produknya bisa dikirimkan ke kami. Oke. Berarti langsung dibantu Ibu nggih. Nah, kalau misalkan untuk BPOM-nya di Ibu kalau BPOM langsung ke sementara kita kalau BPOM kan itu lebih ke izin edarnya ya Mas. Nah, itu kita BPOM kita tidak bisa ke arah sana. Kita hanya membantu yang merek tadi gitu. Merek tadi juga kita kan bekerja sama dengan Kemenkumham ya sampai belepotan. Terus kalau uji nutrisi juga kita ke lembaga yang memang sudah teruji akreditasinya untuk uji nutrisi. Ibu terkait juga tadi sempat disebutkan mengenai SNI nggih. Nah, kalau SNI ini biasanya produk apa saja sih Bu? Gitu. Kalau SNI ini kita produknya yang memang wajib ya Mas ya, wajib ber-SNI, nanti kita bantu untuk mendapatkan sertifikat SNI. Untuk saat ini yang kita bantu dalam waktu dekat ini, yang barusan ini kita bantu IKM Garam.
Karena IKM kan garam. kalau produk garam itu kan garam beriodium itu kan harus Harus ber-SNI. Nah, SNI. ini teman-teman IKM Garam kita bantu untuk mendapatkan SNI-nya. Sebelum SNI itu kita ini dulu, kita berikan dulu bimbingan ISO-nya untuk menuju SNI-nya. Oke, Ibu kalau terkait untuk bimbingannya, nah bimbingan kan juga sebenarnya bimbingan ini banyak macam ya. Nah, kalau misalkan khususnya bimbingan ISO, terus setelah itu ada SNI juga. Nah, kalau itu bimbingannya panjenengan yang menginisiasi atau nanti ada permintaan dari IKM yang mau, Ibu saya butuh bimbingan nih. Nah, kalau atau bagaimana nih biasanya? Kalau itu bimbingan karena dari ini apa tempat kami memang terbatasnya anggaran ya Mas ya, itu juga IKM itu juga sebenarnya sudah antri juga Mas, SNI itu juga antri sehingga kita memilih yang ini yang apa yang utama dulu, yang IKM dulu ya, yang prioritas dulu yang kita bantu, kita fasilitasi dan juga karena juga untuk pembelian SNI kan tidak ini ya, tidak murah juga ya itu. Jadi cukup mahal sehingga ya apa disesuaikan dengan menyesuaikan dari anggaran kita yang ada. Itu pun kita juga di dalam bimbingan ISO pun teman-teman sendiri yang membimbing dan alhamdulillah teman-teman di Disiplinary juga sudah mempunyai kompetensi yang ada semua di situ untuk bisa membimbing para IKM ini untuk mendapatkan SNI. Ibu, kalau misalkan untuk pendaftaran merek itu kira-kira berapa lama nih? Kalau merek itu, kalau ini kurang lebih 9 bulan Mas dari dia mendaftarkan merek itu. Jadi mulai dia registrasi. Dia registrasi, terus sampai ke munculnya sertifikat merek itu kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Tapi kadang ya juga realistanya juga kadang bisa lebih karena itu tadi ada waktu yang merek ini apakah ada yang sama atau tidak, kita kan harus harus verifikasi juga verifikasi juga itu, dan juga takutnya nanti kita lempar ke pasar terus ada yang mensanggah bahwa itu mereknya sama itu. Nah, kalau misalnya dalam waktu 9 bulan tidak ada sanggahan dari industri atau pelaku usaha yang lainnya bahwa itu mereknya sama, itu bisa keluar. Bisa langsung ya, bisa gitu. Baik. Ya. Nah, kalau misalkan untuk yang tes tadi, tes uji makanan tadi berapa lama gitu keluar? Kalau itu kan kita kan juga kerjasama dengan ini ya Mas ya, lembaga yang lain juga ya. Itu tidak lama sih kalau dari IKM itu sudah mencukupi dari persyaratannya, terus juga membawa produknya, dan produknya ini kita akan berikan kepada lembaga tersebut dan mungkin butuh 2 minggu atau 1 bulan tuh sudah sertifikat sudah bisa keluar ya, Bu. Berarti lumayan cepat ya Bu kalau uji makanan ini. Kalau uji nutrisinya agak cepat. Ya memang yang lama itu yang merek itu tadi ya. Merek itu lama kan butuh proses juga nih. Dia butuh proses apakah merek ini ada yang menyamainya atau tidak. Ya, baik Ibu. Nah, Ibu nih kalau misalkan boleh ngasih saran nih ke teman-teman khususnya IKM di Jawa Timur apa nih Bu? Untuk IKM Jawa Timur ya kami berharap untuk bisa menjajaki dari potensi pasar yang ada dulu ya Mas ya, potensi pasar ada, terus juga bisa memahami standarisasi produk itu seperti apa yang ditentukan oleh si buyernya ini ya, terus seperti apa sehingga bisa untuk ke pasar global, ke pasar dunia itu. Oke. Baik. Nah, teman-teman, mungkin sedikit pembicaraan komunikasi kita tadi. Jadi udah banyak nih ilmu yang udah kita dapat, antara lain ternyata kalau misalkan teman-teman mau mendaftarkan merek itu bisa loh datang ke
untuk datang di UPT Pengembangan Mutu Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya. Jadi di sini teman-teman akan difasilitasi mulai dari uji nutrisi makanan, lalu ada juga pendaftaran merek, lalu juga ada terkait bimbingan SNI ataupun ISO gitu ya. Nah, jadi banyak banget fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, khususnya juga kalau misalkan teman-teman jauh, domisilinya jauh dari Surabaya, monggo bisa akses ke Sistart ya Bu, tadi namanya nggih. Nah, bisa masuk dan akses ke Sistart, lalu registrasi, lalu untuk upload berkas-berkasnya. Nah, untuk produknya, bagi teman-teman yang jauh domisilinya bisa nih langsung kirim ke UPT Pengembangan Mutu Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya agar dapat segera diproses. Karena khususnya untuk yang di merek butuh sekitar 9 bulan. Nah, tapi 9 bulan ini jangan dianggap lama teman-teman, karena di proses 9 bulan ini ternyata ada uji mereknya juga. Jadi teman-teman bisa lebih aman ketika sudah rilis produknya. Jadi nggak ada namanya produk dengan nama yang sama, jadi bisa diminimalisir di situ. Nah, lalu untuk uji nutrisinya juga cukup cepat, sekitar 2 minggu nggih tadi. Kurang lebih 2 minggu, kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, dan teman-teman bisa difasilitasi dengan mudah di sini. Nah, jadi untuk EcoPods kali ini dari Ibu terima kasih, dan kami mohon maaf khususnya apabila ada perkataan atau pembicaraan yang kurang sopan. Jadi semoga teman-teman bisa nih mengambil ilmu dari EcoPods kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Recording stopped.